Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Debrindika Rido dengan NIM 2201409091. Saya mahasiswa semester 4 kelas D, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kali ini saya akan membahas kembali materi dari Seminar Nasional Prodi PGSD FKIP Undana yang dilakukan pada hari Selasa 26 Maret 2024 dengan tema Integrasi Information Communication and Technology atau ICT berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran di sekolah dasar untuk meningkatkan kemampuan numerasi dan literasi siswa. Dalam seminar ini terdapat dua pemateri. Yang pemateri pertama yaitu oleh Dr. Ena Yayuk, SPD MPD, dengan materi yang ia bawa yaitu integrasi ICT berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran di SD untuk meningkatkan kemampuan numerasi. Ketika kita berbicara terkait kearifan lokal, ada hubungannya dengan pendidikan karakter. Sebagai calon guru SD, kita bukan hanya pintar secara intelektual, tetapi bagaimana karakter ini tumbuh di antara anak-anak didik kita seperti pada kurikulum Merdeka ini. Karakter yang akan dibangun dengan nama P5 atau penguatan profil belajar Pancasila. Adapun 6 dimensi yang harus dibangun dalam pendidikan karakter P5 itu sendiri. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Kita harus memikirkan ilmu pengetahuan terutama ICT yang tadi berkenaan dengan teknologi dalam rangka mewujudkan SDGs tahun 2030. Apa itu SDGs? Jadi, SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang memiliki 17 tujuan bersifat global dan dapat diterapkan secara universal semua negara. 17 tujuan tersebut ialah pengentasan kemiskinan, bebas kelaparan, sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, persamaan gender, sanitasi dan air bersih, energi ramah dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, mengurangi ketimpangan keberlanjutan kota dan komunitas, produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, penanganan iklim, memelihara lautan, memelihara daratan, perdamaian, keadilan, dan penguatan institusi kerjasama untuk mencapai tujuan. Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia hingga tahun 2030 adalah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang inklusif, serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Literasi numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar kita dapat memahami dunia yang penuh dengan angka dan data, dapat berpikir rasional, sistematis, kritis dalam menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan dalam berbagai konteks. Perbedaan literasi dan numerasi ini dalam matematika terletak pada perbedayaan pengetahuan dan keterampilan matematika. Materi kedua yang dibawakan oleh Ibu Febriani NPD dengan materi membangun literasi dengan ICT. Pada abad 21 merupakan era digital yang mendobrak cara pandang konvensional menjadi super digital. Dampak digitalisasi ini, teknologi digital telah merebut posisi manusia. Manusia merasa hidup dalam kekosongan makna. Tidak semua orang mampu menyelami hidup yang begitu cepat berubah. Yang berikut yaitu literasi. Menurut UNESCO mengatakan bahwa seseorang yang berliterasi adalah orang yang dapat membaca dan memahami bacanya, kemudian menuliskannya kembali dan menerapkan hasil bacaannya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat literasi yaitu menambah perbendaharaan kosakata seseorang, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Yang berikut mendapat berbagai wawasan dan informasi baru, kemampuan impresional seseorang semakin baik, kemampuan memahami sesuatu informasi semakin meningkatkan kemampuan verbal seseorang, dan meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang, membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang.
Yang berikut ruang lingkup literasi baca tulis, yaitu ada menyimak, berbicara, membaca, menulis. Adapun strategi melatih menyimak siswa, itu teknik 1, kaset, 1, kelas, teknik 1, mulut, 1 kelas, teknik ucap ulang, dan teknik pesan berantai. Yang berikut ada strategi melatih berbicara siswa, yaitu ulang ucap, lihat ucapkan, ucapkan pertanyaan, bertanya, menceritakan kembali, percakapan, bermain peran, dan wawancara. Yang berikut ada strategi melatih menulis siswa, yaitu kenalkan huruf bergantian, menebalkan huruf, menulis dengan pensil, sering membaca, menulis rutin.